Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Ayuning Budiati SIP MPPM selaku dosen pengampu mata kuliah e-government. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 1122024 akan mempresentasikan hasil analisa saya pada aplikasi Taspen Autentikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan e-government pada aplikasi Taspen Autentikasi, kemudian cara-cara atau solusi digitalified pada aplikasi Taspen Autentikasi, kemudian yang terakhir yaitu analisa user interface pada aplikasi Taspen Autentikasi. Namun sebelum lanjut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu aplikasi Taspen Autentikasi. Aplikasi Taspen Autentikasi adalah sebuah aplikasi yang dibuat khusus oleh PT Taspen Persero untuk mempermudah pensiunan melakukan pengambilan gaji pensiunnya tanpa perlu datang ke bank atau ke pos. Sebagai informasi, PT Taspen mewajibkan para pensiunan pegawai negeri sipil untuk melakukan autentikasi data secara berkala. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan e-government pada aplikasi Taspen Autentikasi. Tahap yang pertama yaitu tahap informasi yang terbagi menjadi 5, yaitu 1. English version. Aplikasi Taspen Autentikasi tidak tersedia dalam English version dan hanya menggunakan bahasa Indonesia saja. Yang kedua, kontak person. Aplikasi Taspen Autentikasi menyediakan kontak person melalui call center yang tertera pada tampilan awal aplikasi dan bisa langsung dihubungi melalui telepon seluler para pengguna. Yang ketiga yaitu hyperlink atau hypertext. Pada aplikasi Taspen Autentikasi tidak tersedia fitur hyperlink atau hypertext yang menghubungkan ke aplikasi website lain. Yang keempat yaitu informasi terupdate. Aplikasi Taspen Autentikasi tidak menyediakan informasi terupdate. Informasi hanya akan diberikan tiap bulannya apabila user melakukan autentikasi bulanan pada aplikasi. Yang kelima yaitu Frequently Asking Question atau FAQ. Aplikasi Taspen Autentikasi juga tidak menyediakan fitur ini. Namun, semua informasi pertanyaan dari pengguna dapat langsung ditanyakan melalui call center atau informasi bisa langsung didapatkan pengguna melalui WhatsApp group Taspen yang telah dibuat. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap komunikasi. Dalam tahap ini, komunikasi yang dilakukan antara pihak Taspen dan pengguna dapat dilakukan melalui telepon langsung pada nomor call center Taspen Autentikasi. Namun, saat saya menghubungi call center Taspen Autentikasi, tidak ada tanya jawab antara dua pihak. Namun, call center tersebut menyediakan informasi yang sangat lengkap dan kemungkinan besar akan ditanyakan oleh pengguna melalui fitur tombol cepat atau panggilan cepat. Tahap yang ketiga yaitu tahap transaksi. Tahap ini tidak termasuk ke dalam aplikasi karena dalam aplikasi Taspen Autentikasi tidak tersedia pembayaran online maupun penggunaan e-money. Karena aplikasi ini hanyalah sebuah aplikasi yang digunakan para pensiunan untuk membantu dan mempermudah para pensiunan melakukan pengambilan gaji pensiunnya tanpa perlu datang ke bank atau ke pos. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengatasi atau solusi digitalified pada aplikasi Taspen Autentikasi. Yang pertama yaitu solusinya dengan melakukan sosialisasi penggunaan Taspen Autentikasi. Mengapa dibutuhkannya sosialisasi? Karena sebagian besar pengguna aplikasi ini merupakan bapak ibu pensiunan yang sudah lanjut usia, jadi kemungkinan besar bapak ibu ini tidak mengetahui cara penggunaan aplikasi yang berbasis teknologi yang dapat mempermudah mereka sehingga diperlukannya sosialisasi. Solusi yang kedua yaitu pembangunan fasilitas jaringan internet antara kota dan desa. Karena pensiunan PNS tidak hanya berada di kota, melainkan ada juga di pedesaan, baik itu pedesaan yang memiliki jaringan internet maupun yang minim, atau bahkan tidak memiliki jaringan internet. Jadi, pembangunan fasilitas jaringan internet antara kota dan desa haruslah merata. Karena untuk mengakses aplikasi ini sendiri, pengguna harus memiliki koneksi internet yang stabil. Solusi yang ketiga yaitu penyediaan layanan internet gratis di beberapa tempat pelayanan publik, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Karena mungkin masih ada sebagian pengguna yang tidak memiliki dana untuk membeli data internet untuk mengakses aplikasi ini. Oleh karena itu, saya rasa
Solusi yang terakhir ini bisa menjadi solusi alternatif cadangan untuk mengatasi digital divide dalam penggunaan aplikasi Taspen Autentikasi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa user interface pada aplikasi Taspen Autentikasi. Yang pertama yaitu readability. Penerapan readability dalam aplikasi Taspen Autentikasi terlihat pada tampilan awal saat memasuki aplikasi. Informasi tahapan autentikasi yang tertera menggunakan huruf yang simpel, sehingga apa yang disampaikan dapat dengan jelas dibaca dan mudah tersampaikan kepada user atau pengguna aplikasi. Analisa user interface yang kedua yaitu simplicity. Konsep desain pada aplikasi Taspen Autentikasi sangatlah sederhana dan tidak ribet. Pada tampilan menu awal, sang user hanya diminta untuk memasukkan notas untuk melakukan autentikasi. Hal ini bertujuan agar user, yaitu bapak ibu pensiunan yang sudah lanjut usia, dapat fokus dengan apa yang ia ingin kerjakan. Kemudian, analisa user interface yang ketiga yaitu struktur. Penerapan tujuan dari desain yang satu ini juga sudah teraplikasikan dengan baik, mulai dari tampilan menu awal aplikasi Taspen Autentikasi saat mengisi notas, kemudian lanjut ke tahap-tahap autentikasi yaitu pendeteksian pada wajah dan suara sang user, lalu sampai kepada tahap terakhir yaitu konfirmasi saat autentikasi berhasil dilakukan. Kemudian, analisis user interface yang keempat atau terakhir yaitu memorability. Dari desain aplikasi Taspen Autentikasi yang mudah dibaca, simple, dan terstruktur, sudah pasti sang user atau pengguna akan dengan mudah mengingat apa saja informasi yang disampaikan oleh aplikasi tersebut. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai aplikasi Taspen Autentikasi. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua mengenai aplikasi teknologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.